Oke, kita lanjut lagi bongkar isi buku ini ya. Kali ini kita masuk ke bab 13. Ini bagian yang, cukup intens. Betul. Membahas gimana trauma itu bisa ninggalin bekas yang dalam banget di otak dan emosi kita. Tapi yang bikin penasaran juga, bab ini tuh bicara soal harapan. Ada yang namanya pembelajaran ulang emosional. Iya, emotional relearning. Nah itu dia. Gimana caranya otak yang kayak terjebak ketakutan itu bisa belajar respons baru yang beda gitu? Betul sekali. Ini inti persoalannya sebetulnya. Peristiwa mengerikan itu secara fisik loh, bisa mengubah cara kerja saraf kita. Wah, secara fisik ya? Iya, tapi, nah ini kabar baiknya, ada jalan untuk pemulihan. Kita nanti lihat gimana ingatan traumatis itu terbentuk, dan, yang menarik nih, Gimana? ternyata sirkuit otak yang sama yang bikin kita takut, itu juga yang jadi kunci dalam proses penyembuhannya. Oh gitu, sirkuit yang sama untuk takut dan sembuh. Menarik, menarik. Iya, ini menunjukkan ada potensi yang, wah luar biasa sih untuk berubah sebetulnya. Oke, oke. Mari kita bedah dampaknya dulu deh. Bab ini kan kasih contoh nyata yang jujur aja bikin merinding ya. Iya, contohnya kuat-kuat memang. Kayak penembakan di sekolah dasar Cleveland itu, atau pengalaman penyintas Holocaust. Apa sih yang bikin ingatan traumatis ini begitu lengket, begitu awet? Iya, kuncinya itu ada di PTSD. Pernah dengar kan? Post-Traumatic Stress Disorder. Oh iya, PTSD. Sering dengar. Nah, ini bukan sekedar kenangan buruk biasa. Trauma itu kayak nurunin settingan alarm bahaya di otak kita ke level paling sensitif. Jadi super waspada gitu ya? Banget. Amigdala itu loh, pusat alarm otak kita jadi super reaktif. Akibatnya ya gitu, situasi normal aja bisa terasa kayak darurat. Contohnya gimana tuh? Kayak Badi, penyintas Holocaust yang puluhan tahun kemudian masih bisa panik cuma karena dengar gonggongan anjing atau lihat asap. Itu karena pemicu kecil itu langsung nyambung ke memori lama yang mengerikan. Astaga, puluhan tahun ya? Iya, semakin mengerikan kejadiannya, semakin dalam jejaknya. Makanya sering disebut pembajakan saraf. Pembajakan saraf. Oke, istilahnya pas banget. Reaksi emosionalnya itu meledak duluan sebelum neokorteks, bagian otak yang buat mikir, itu sempat memprosesnya. Jadi, reaksi dulu baru mikir belakangan, atau bahkan nggak sempat mikir. Bisa dibilang gitu. Respons ketakutan Anda itu ngambil alih duluan sebelum Anda sempat mikir rasional. Makanya, orang bisa terus waspada berlebihan, mimpi buruk terus, cemas terus-menerus. Nggak heran kan? Iya, kebayang sih. Nah, kalau otak bisa dibajak begitu, gimana cara ngambil alih kemudi lagi? Disinilah konsep pembelajaran ulang emosional tadi masuk ya. Tepat. Tapi, seberapa realistis sih belajar ulang emosi yang udah begitu dalam ini? Apa ini kayak belajar naik sepeda lagi gitu? Atau lebih rumit? Jauh lebih rumit tentu aja, tapi sangat mungkin. Memori traumatis itu memang ganggu kemampuan kita buat belajar respons yang normal lagi terhadap pemicu. Nah, proses penyembuhan itu intinya adalah ngajarin ulang sirkuit emosional tadi. Sumber-sumber ini kan ngasih tahu ada 3 langkah kunci dalam terapi yang efektif. Dan urutannya ini penting banget. Oke, apa aja tuh 3 langkahnya? Pertama, dan ini paling dasar, menciptakan rasa aman. Ini fondasi mutlak. Rasa aman dulu ya. Harus. Orang perlu merasa aman dulu, fisik, emosional, baru bisa mulai ngolah trauma. Kalau belum aman, ya gimana mau mulai? Mustahil. Oke, masuk akal banget. Rasa aman jadi landasan. Nah, abis itu, apa langsung dihadapin sama memorinya? Iya, tapi pelan-pelan, bertahap. Langkah kedua itu menceritakan kembali. Istilahnya narrative reconstruction. Menceritakan kembali. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan sekedar nginget-nginget ya, tapi lebih ke nyusun ulang cerita pengalaman traumatis itu dalam lingkungan yang aman dan suportif tentunya. Oh, jadi kayak menyusun puzzle gitu? Bisa dibilang gitu. Contohnya di buku itu kan ada anak laki-laki yang lihat ibunya dibunuh, ngeri banget kan? Iya, itu. Awalnya dia cuma bisa gambar mata besar, penuh ketakutan. Tapi pelan-pelan, dibantu terapisnya, dia bisa cerita apa yang terjadi. Sampai akhirnya ketegangannya berkurang, mimpi buruknya juga hilang. Wah, Tujuannya itu bukan buat ngelupain, tapi menguasai cerita itu. Biar dia nggak lagi dikuasai sama cerita traumatis itu. Ini butuh keberanian gede banget sih. tapi bukannya proses cerita ulang itu sendiri bisa sakit banget ya?
Atau malah jangan-jangan berisiko micu ulang traumanya kalau nggak hati-hati. Nah, itu dia. Resiko pasti ada. Makanya peran terapis yang terlatih dan lingkungan aman itu krusial banget. Harus bertahap, ngikutin kesiapan orangnya. Oke, jadi nggak bisa dipaksa ya? Nggak bisa. Nah, setelah bisa cerita ulang, ada langkah penting ketiga. Berkabung. Mourning. Berkabung, maksudnya nangisin yang udah terjadi? Lebih dari itu, ini soal mengakui dan, yang penting, merasakan kesedihan atas semua yang hilang gara-gara trauma itu. Kehilangan apa aja contohnya? Macem-macem. Bisa kehilangan rasa percaya sama orang lain, atau kehilangan orang tersayang, kehilangan rasa aman, bahkan keyakinan pada dunia atau, pada diri sendiri. Mendalam ya. Iya, berkabung itu proses buat ngelepasin cengkeraman masa lalu. Menerima kehilangan itu sebagai bagian dari cerita hidup, bukan sebagai titik akhir. Justru ini yang buka jalan buat bangun hidup lagi. 3 langkah yang kuat ya, rasa aman, cerita ulang, terus berkabung. Pertanyaannya nih, apakah belajar ulang ini artinya kita bisa gitu aja hapus total reaksi lama? Atau kita cuma belajar cara baru buat ngelolanya pas muncul? Nah, ini pertanyaan bagus. Penelitian Luborsky yang dikutip di buku itu ngasih jawaban menarik. Gimana katanya? Terapi itu tampaknya lebih efektif ngubah respon kita setelah reaksi emosional awal itu kepicu. Maksudnya? Jadi gini, mungkin kita masih akan kaget sesaat atau merasa cemas gitu pas ada pemicu. Jejak di sistem limbik, bagian otak emosi kita, itu mungkin masih ada, nggak hilang total. Oh, oke. Tapi lewat terapi, korteks prefrontal kita, bagian otak yang ngatur respon sama keputusan, itu belajar cara baru yang lebih sehat buat nanggepin kejutan tadi. Jadi kayak ditimpa jalur baru gitu ya, jalur lama masih ada, tapi ketutup jalur baru yang lebih sehat. Persis, semacam nimpa jalur respons lama dengan yang baru. Ini bukti luar biasa soal plastisitas otak kita loh. Wow, plastisitas otak. Iya, artinya pelajaran emosional, seberantakan apapun itu, ternyata bisa dibentuk ulang. Belajar emosi itu, proses umur hidup ternyata. Luar biasa ya kemampuan otak kita buat adaptasi. Jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin kita nih? Ya penting banget sih. Memahami cara kerja trauma dan potensi belajar ulang ini kuat banget pesannya. Ini bukan cuma relevan buat mereka yang ngalamin trauma berat aja kan? Enggak sama sekali. Tapi juga ngasih kita cermin gimana emosi kuat itu bisa ngebajak kita semualah di situasi tertentu. Dan yang paling penting, perubahan dan penyembuhan itu mungkin. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan reflektif juga buat Anda. Kalau respons terhadap trauma yang begitu dalam, yang udah nempel secara biologis gitu, aja bisa dibentuk ulang lewat pengalaman dan pembelajaran baru? Iya. Seberapa jauh sebetulnya kapasitas kita buat ngubah kebiasaan-kebiasaan emosional lain dalam hidup kita? Yang mungkin udah mendarah daging, meskipun nggak berasal dari trauma spesifik. Wah, pertanyaan bagus. Seberapa besar sih kendali kita atas peta emosi kita sendiri? Nah, itu sesuatu buat direnungkan mungkin ya.